Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Micro Teaching akan memaparkan materi mengenai hybrid learning. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Eti Rizky Maimunah dengan NIM 12210193109. Yang kedua, Anissa Dwi Wulandari dengan NIM 12210193110. Yang ketiga, Ainin Triwulan dengan NIM 12210193112. Yang keempat, Aldila Rahmita Putri dengan NIM 12210193113. Dan yang terakhir adalah Yolin Septi Aryadini dengan NIM 12210193114. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian pembelajaran hybrid learning. Pembelajaran hybrid learning adalah pembelajaran yang menggabungkan semua bentuk pembelajaran, misalnya online, live maupun tatap muka atau konvensional. Pembelajaran hybrid learning merupakan inovasi pendidikan untuk menjawab tantangan akan ketersediaan sumber belajar yang variatif. Akan tetapi, keberhasilan dari suatu model ataupun media pembelajaran tergantung dari karakteristik peserta didiknya. Perangkat pembelajaran hybrid learning. Yang pertama yaitu silabus. Silabus dapat diartikan sebagai garis besar, ringkasan, atau pokok-pokok isi materi pelajaran. Silabus merupakan penjabaran dari standar kompetensi dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP dapat diartikan sebagai satuan program pembelajaran yang dikemas untuk satu atau beberapa kompetensi dasar untuk satu kali atau beberapa kali pertemuan. RPP berisi garis besar tentang hal-hal yang akan dilakukan oleh pendidik dan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya ada LKPD. LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik merupakan sarana untuk mempermudah dalam kegiatan pembelajaran sehingga terbentuk interaksi efektif antara pendidik dengan peserta didik. LKPD merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh pendidik sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran hybrid lainnya selanjutnya adalah handout. Handout merupakan bahan ajar yang berisi ringkasan materi dari berbagai sumber yang relevan dengan kompetensi dasar yang dibuat oleh guru untuk menjadi pedoman dan membantu siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah soal latihan. Latihan adalah suatu kegiatan pengulangan dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk memotivasi siswa lebih memahami bahan pembelajaran agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan yang terakhir, kelas daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dan dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Materi ketiga yaitu wujud kegiatan dalam pembelajaran hybrid learning. Wujud kegiatan dalam pembelajaran hybrid learning. Model pembelajaran hybrid merupakan model yang memadukan inovasi dan kemajuan teknologi pembelajaran online dengan interaksi dan partisipasi model pembelajaran tradisional. Model ini menggabungkan pembelajaran di kelas dan pembelajaran online dengan teknologi yang tersedia. Hybrid learning adalah kombinasi dari media pembelajaran yang berbeda seperti teknologi, aktivitas, dan berbagai jenis lingkungan belajar, bukan antara face-to-face learning dan online learning saja. Pembelajaran hybrid learning terbagi menjadi 4 model. Yang pertama, face-to-face driver model. Model ini digunakan hanya untuk mendukung atau menunjang dalam pembelajaran konvensional. Yang kedua, rotation model. Model ini merupakan perpaduan antara model pertama dengan online learning dengan terstruktur, yakni masing-masing dari pembelajar mempunyai jadwal yang tersendiri dan tidak terintegrasi. Flex model. Model ini lebih memfokuskan pada peserta didik dengan online learning secara individu.
Akan tetapi, apabila diperlukan, pembelajaran tatap muka bisa dilakukan. Laboratorium digital. Sepenuhnya laboratorium digital dapat dilakukan secara online. Metode pembelajaran hybrid learning. Yang pertama, metode membaca atau tugas, yaitu resistensi, di mana guru memberikan tugas kepada siswa dan kemudian memberikan penjelasan kepada guru tentang tugas yang telah diselesaikan. Yang kedua, metode eksperimen. Metode yang biasa digunakan pada mata pelajaran tertentu seperti IPA. Dalam metode ini, siswa diinstruksikan untuk melakukan berbagai eksperimen secara langsung. Yang ketiga, metode simulasi. Teknik pembelajaran yang dilakukan guru atau siswa secara langsung. Yang keempat, metode ceramah. Metode pembelajaran di mana guru menjelaskan materi secara langsung kepada siswa pada waktu tertentu. Langkah-langkah ruang belajar dalam hybrid learning. Yang pertama ada live event. Live event adalah salah satu pembelajaran secara langsung atau tatap muka secara sinkronis dalam waktu dan tempat yang sama ataupun waktu sama tetapi tempat yang berbeda. Yang kedua ada self-paced learning, merupakan kombinasi salah satu pembelajaran yang dilakukan mandiri atau self-paced learning yang memungkinkan di mana peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja secara online. Selanjutnya yang ketiga ada collaboration. Collaboration merupakan cara untuk mengkombinasikan kolaborasi, baik kolaborasi antara pendidik dan peserta didik maupun berkolaborasi antar peserta didik. Yang keempat ada assessment, di mana dalam hal ini pendidik harus mampu meramu kombinasi jenis asesmen secara online dan offline, baik yang bersifat ujian tertulis maupun non-tes, proyek kelas. Yang terakhir ada performance support materials. Dalam hal ini harus dipastikan dari segi bahan belajar yang sudah disiapkan dalam bentuk digital dan dapat diakses oleh peserta didik ataupun wali murid baik secara offline maupun online. Tahapan evaluasi atau penilaian pembelajaran. Yang pertama ada penilaian otentik, kedua penilaian diri, yang ketiga penilaian proyek, 4 ulangan harian, dan yang terakhir ada UTS dan UAS. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian kompetensi, baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui yang pertama ada penilaian kompetensi sikap, dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman, sejawat, dan jurnal. Yang kedua, ada penilaian kompetensi berdasarkan pengetahuan. Ini bisa dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Yang ketiga, ada penilaian kompetensi berdasarkan keterampilan. Penilaian ini diperoleh melalui tes praktik, baik proyek dan portofolio. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.